Selamat datang di channel Pembicara Hukum bersama saya Indra Setiawan, dan selamat datang bagi para pengunjung yang baru ya. Kali ini saya akan membagikan suatu pengetahuan hukum berkaitan dengan pencemaran nama baik secara elektronik ya. Kemarin saya ditanya, Om, gimana ketika saya chatting di grup WhatsApp atau di inbox Facebook terus bertengkar, ada kata-kata kasar, di situ masuk delik penghinaan apa tidak? Nah, begini ya, saya sampaikan dalam materi kita kali ini bahwa pencemaran nama baik itu atau delik penghinaan itu ada di pasal 310 KUHP ya, 311 sampai 317 masalah itu. Nah, kemudian yang secara elektroniknya itu melalui Undang-Undang ITE ya, Informasi Teknologi dan Informasi, terakhir diperbarui menjadi nomor 19/2016 begitu. Nah, jadi pencemaran nama baik secara elektronik itu melalui media elektronik itu diatur di pasal 27 ayat 3 ya, kalau pidananya di pasal 45A atau 5B itu. Ya, jadi ketika kasusnya ini ya, ketika kita atau saudara itu chatting secara pribadi, japri ya istilahnya, atau inbox ya, bertengkar, ada kata-kata kasar di situ, kebun binatang lah atau apa ya, saling menista, saling menghina begitu, itu belum memenuhi unsur pidana penghinaan meskipun materinya ada unsur penghinanya, tetapi jika dihubungkan dengan pasalnya itu belum kena gitu ya. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik itu secara elektronik ya, itu mengacu ke pasal 310. Pasal 310 itu penghinaan yang dimaksudkan supaya diketahui oleh umum, diketahui oleh publik begitu ya. Jadi ada unsur supaya diketahui oleh umum ini, ada niat supaya mempublikasikan. Nah, mempublikasikan ini kalau secara chatting inbox itu kan tidak ada niatan untuk diketahui secara umum ya gitu kan, karena sifatnya masih pribadi gitu kan. Tapi kalau diposting ataupun di grup WhatsApp itu memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik secara elektronik gitu kan. Nah, jadi karena di dalam grup WhatsApp, Telegram, Facebook dan lain-lain media sosial itu kan banyak orang tuh, banyak anggota grup tuh, sehingga jika ada pencemaran nama baik di situ itu memenuhi unsur pidananya gitu kan. Tapi ingat ya, harus jelas kata-kata kasar, kata-kata hina, kata-kata nista itu ditujukan kepada pribadi siapa gitu. Tapi kalau dia tidak ada ditujukan kepada seseorang tertentu, ya tentu tidak menyerang kehormatan pihak tertentu kan, logikanya. Makanya untuk memenuhi unsur itu dia harus ada kata yang memiliki konotasi yang negatif ditujukan kepada seseorang supaya kehormatan seseorang itu menjadi tercemar, nama baiknya menjadi tercemar. Kemudian ada niat supaya diketahui oleh publik. Nah, baik itu secara tertulis maupun lisan, baik secara konvensional bertemu ya, ataupun melalui media elektronik, yang dimana dia ada unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya informasi elektronik begitu. Jadi pada pokoknya unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang itu genusnya itu atau induknya itu ke pasal 310 KUHP.
Nah, karena induknya di 310 KUHP, di 310 KUHP itu ada unsur salah satunya yaitu supaya diketahui oleh publik. Maka dalam kasus konkretnya dasennya dasennya maka harus diketahui oleh publik, baik itu di grup maupun di posting begitu kan, supaya diketahui oleh publik gitu. Dan ingat, nggak serta-merta polisi itu langsung menindak postingan itu jika tidak ada pengaduan dari si pihak yang tercemar nama baiknya. Jadi kalau tidak ada pengaduan, ini deliknya delik pengaduan ya, bukan delik biasa. Sehingga kalau tidak ada pengaduan dari si korban, dia nggak bakal diproses gitu kan. Itu poinnya. Nah, poin ketiga, ini delik ini nggak bisa ditahan karena ITE terbaru itu dia ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dia maksimal 4 tahun. Tapi ingat, di pasal 21 itu soal penahanan itu, polisi berhak melakukan penahanan jika dengan dugaan atau dengan alasan tersangka akan mengulangi perbuatannya, kemudian akan melarikan diri, menyulitkan proses penyidikan, sehingga atas pertimbangan itu tetap ditahan. Ingat kan kasusnya Jerik ya, yang ribut dengan ID itu. Nah, dia ditahan tuh. Kenapa ditahan? Yaitu karena polisi punya kewenangan untuk menahan dengan alasan subjektif tadi itu ya, alasan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan gitu kan. Tapi itulah prakteknya. Nah, sudah dapat kita simpulkan ya. Jadi pasal 27 ayat 3 ITE itu secara elektronik, penghinaan secara elektronik itu induknya ke 310. Induknya ke 310. Pasal 310 itu ada unsur diketahui oleh publik. Jadi, kalau chatting bertengkar, ada kata-kata kasar di grup Facebook maupun di grup WhatsApp yang mengandung suatu penghinaan ditujukan kepada seseorang, sebut nama begitu ya, itu masuk deliknya gitu kan. Delik pencemaran nama baiknya masuk gitu. Persoalan atau proses apa tidaknya itu tergantung pihak penyidiknya, karena mungkin dibutuhkan saksi ahli, bukti-bukti, terus kemudian saksi-saksi dan seterusnya ya. Ya, demikian dari saya. Jika masih ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Salam, saya Indra Setiawan.